Bab 1390. Pengadilan kematian. Lin Yu langsung terbakar amarah, matanya membeku, tubuhnya penuh dengan aura pembunuh, dan tubuhnya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dia akan bergegas ke arah pria dengan telinga yang hilang, berniat untuk melepaskan kepala pria tanpa telinga itu. Tapi yang tidak dia duga adalah, setelah telinga yang kurang selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih dua teman di sampingnya, mendorong keras ke arah Lin Yu, dan berteriak, dia adalah He Jiarong, bunuh dia dan kita selesai. Lalu kita akan melakukannya. Kota ini telah memberikan kontribusi besar dan membuat kemajuan besar, memiliki rahasia magis, kemuliaan dan kekayaan, semuanya. Saat berbicara, dia meraih kedua sahabat itu lagi dan mendorong ke arah Lin Yu. Mendengar kata-katanya, 4 pria berbaju hitam yang didorong keluar dengan segar. Dia menendang kakinya dan dengan cepat bergegas menuju Lin Yu. Orang-orang berbaju hitam segera tertarik ketika mendengar suara itu. Mereka melihat ke arah Lin Yu dan menemukan bahwa itu adalah He Jiarong. Mereka sangat gembira. Sebagian besar dari mereka mundur dari pertempuran dengan Bai Rentu dan Kui Mulang. Berbalik dan bergegas menuju Lin Yu, serigala jahat melihat mangsanya. Kulit Lin Yu acuh tak acuh, sebelum keempat pria berbaju hitam itu bergegas. Dia memimpin dalam menendang kakinya, dan tiba-tiba bergegas keempat dari mereka seperti hantu. Kecepatan gerakannya terlalu cepat, dan kerumunan orang berkulit hitam yang hendak bergegas tiba-tiba terkejut. Setelah jeda, kecepatan bergegas tiba-tiba melambat. Di mata mereka, Lin Yu hampir berteleportasi ke mereka. 4 sahabat di depan Anda. Sebelum mereka bertindak, mereka mendengar bahwa kekuatan Lin Yu sangat kuat, kekuatan, kecepatan, dan keterampilan mistisismenya semuanya terbaik, tetapi mereka tidak berharap Lin Yu menjadi begitu cepat. Cukup non-manusia. Tapi apa yang lebih mengejutkan mereka masih akan datang. Setelah Lin Yu bergegas ke 4 pria berbaju hitam, 4 pria berbaju hitam segera menyerang Lin Yu dengan pisau pendek di tangan mereka, tetapi menghadapi serangan gabungan dari mereka berempat, Lin Yu tampaknya dapat melakukannya. Dengan cepat, tegas, dan fleksibel menghindari serangan dari keempat orang itu. Sehingga mereka berempat bahkan hampir tidak bisa menyentuh pakaian Lin Yu. Tetapi setelah Lin Yu berkedip, setelah menghindari serangan keempatnya, dia melihat peluang dan tidak menunggu untuk berdiri tegak. Dia memutar tubuhnya, mengisi telapak tangannya, dan menamparkan salah satu rahang pria berpakaian hitam dari bawah ke atas. Kali ini, dia masih menggunakan teknik telapak tangan gaya Qigong yang sama barusan, tapi begitu saja. Perbedaannya adalah dia tidak meneriakkan slogan. Karena posturnya yang bengkok, dia tidak memiliki kekuatan untuk meneriakkan slogan lagi. Namun, kekuatan telapak tangannya tidak berkurang sedikit pun. Sebelum telapak tangannya menyentuh dagu pria berbaju hitam, hantaman besar itu langsung menghantam dagu hitam pria itu, dan seluruh mulutnya tenggelam ke dalam kepalanya. Ini seperti kaleng yang dihancurkan dari atas ke bawah. Kemudian tubuh pria berpakaian hitam itu terhuyung-huyung ke tanah, diam. Ya Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Beberapa orang kulit hitam yang melihat pemandangan ini tidak jauh dari suatu sudut seolah-olah mereka disambar petir, berpikir bahwa mereka terpesona. Karena 3 pria berbaju hitam yang mengepung Lin Yu begitu sibuk dengan gerakan mereka tidak melihat pemandangan dengan jelas sekarang, dan mereka masih mencoba yang terbaik untuk melancarkan serangan, ingin membunuh Lin Yu sesegera mungkin. Setelah membunuh seorang pria berbaju hitam, Lin Yu langsung merasa bahwa tekanannya berkurang banyak, kemudian, setelah dia menghindari pisau yang dipotong oleh seorang pria berbaju hitam di sebelah kiri, dia membungkukkan tubuhnya dan mencondongkan tubuhnya seperti elang dengan tangan kanannya, meraih pria itu. Pergelangan kaki pria berbaju hitam tiba-tiba terangkat, dan tubuh pria berbaju hitam terbalik, dan kepala serta kakinya ditarik ke atas. Saat pria berpakaian hitam itu berbalik, tangan kiri Lin Yu tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan, dan dia menamparnya dengan telapak tangan yang ganas. Teknik telapak tangan tipe Qigong masih digunakan, dan pria berbaju hitam diarahkan ke kepala. Ketika telapak tangannya masih 20 cm dari kepala pria berbaju hitam itu, hidung dan tulang pipi pria berbaju hitam itu sepertinya terkena gelombang udara yang sangat besar dalam sekejap. Tekanan besar dari saat itu meledak, dan daging serta darah terciprat. Ini seperti 2 telur yang diperas.
Karena jarak telapak tangan ini sedikit lebih jauh, kekuatan bidikan sebenarnya kurang kuat dibandingkan dua telapak tangan sebelumnya, tetapi karena posisi bidikan lebih halus, itu secara langsung menyebabkan mata pria berbaju hitam itu meledak, jadi efeknya bahkan lebih mengejutkan. Selain itu, Lin Yu secara khusus mengangkat kepala dan kaki pria berpakaian hitam dan kemudian menggunakan telapak tangan ini, juga untuk memungkinkan orang-orang berpakaian hitam di sekitar untuk melihat lebih dekat. Sekarang lawan sudah ramai. Jika Anda ingin menyingkirkan sekelompok orang ini dengan biaya paling rendah, Anda juga harus menggunakan tangan yang tampaknya menakjubkan ini untuk menggertak mereka seperti sebelumnya. Singkirkan ketakutan batin mereka. Biarkan mereka menjadi penakut sebelum bertarung. Wow! Efek telapak tangan Lin Yu benar-benar luar biasa. Sebagian besar orang berpakaian hitam di tempat kejadian bisa melihat telapak tangan Lin Yu dengan jelas, dan langsung meledak dengan seruan ketakutan. Seperti sekelompok orang berbaju hitam yang baru saja meninggal, mereka hampir dikejutkan oleh keterampilan jahat ini. Pria tanpa telinga yang baru saja berteriak-teriak dengan Lin Yu melihat adegan ini dan membuka mulutnya karena terkejut, tetapi segera dia mengerutkan kening dan memikirkannya dengan hati-hati. Dia berbisik pelan, dia benar-benar tahu teknik Qigong. Dua pria berbaju hitam yang tersisa yang mengepung Lin Yu menyaksikan teman mereka mati secara tragis di depan mereka, dan celana serta sepatu mereka masih bercipratan darah dari rekan mereka, dan kepanikan bahkan lebih besar. Anak sapi itu gemetar. Jadi serangan mereka terhadap Lin Yu juga tiba-tiba berhenti, salah satu dari mereka bereaksi lebih dulu, dan menoleh dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika orang lain melihat ini, ekspresinya berubah secara drastis. Kemudian dia menyadari bahwa dia juga berbalik untuk berlari, tetapi sebelum dia benar-benar berbalik, tangan seperti besi Lin Yu meremas skapulanya dengan keras, dan kemudian Lin Yuyun kekuatan telapak tangan menamparkan kepalanya dengan keras sebelum telapak tangan tercapai. Kepala pria kulit hitam itu tenggelam, lalu dia jatuh ke tanah dan kehilangan amarahnya. Lari, lari. Anak ini bukan manusia. Orang-orang berbaju hitam di tempat kejadian melirik rekan mereka yang sudah mati, dan mereka segera ketakutan dan kehilangan semangat juang mereka, panik, melihat sekeliling, mencoba mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Lin Yu menghela nafas lega ketika dia melihat ini, mengetahui bahwa selama keinginan sekelompok orang ini dihancurkan terlebih dahulu, semuanya akan mudah. Bai Rentu dan Kui Mulang tidak melewatkan kesempatan ini, menggunakan kepanikan di hati para pria berbaju hitam untuk mengejar dan memotong pria berbaju hitam. Jangan takut, dia hanya menggertak. Pada saat ini, kerumunan tiba-tiba memikirkan suara yang keras, dan saya melihat bahwa pria yang tidak memiliki telinga berdiri di meja resepsionis marmer di depan aula, dan berteriak kepada kerumunan, He Jiarong menggunakan telapak tangan semacam ini. Jenis teknik telapak tangan jenis Qigong ini, jika teknik telapak tangan semacam ini dipraktekkan, dapat mengambil nyawa manusia dari jarak 10 meter, tetapi dia jelas jauh, dia hanya bisa memainkan kekuatan telapak tangan terpisah dari 10 hingga 20 cm, jadi pada dasarnya dia itu belum selesai. Itu hanya gertakan dan gertakan untuk berbohong kepada kami. Jangan tertipu.